Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan kita mengucapkan syukur kepada Allah bahwa indikasi kita dicintai Allah atau dikehendaki baik oleh Allah itu dimudahkan kita dalam melakukan kebaikan, dimudahkan dalam melakukan ketaatan. Dan yang kedua adalah kita dipahamkan tentang ad-din. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan pada hari Jumat termasuk afdhalul dzikir adalah sholawat Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, kami dari Lembaga Kajian Islam beserta Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para bapak dan ibu yang telah mengkontribusikan baik berupa makanan atau dana atau kedatangannya dalam majelis pada malam hari ini. Dan pada kajian malam hari ini yang diisi oleh Ustadz Afam dengan tema Nafaidul Ibad Jasad. Pada beliau Ustadz Afam, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'us sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadan alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa 'ainihi sallallahu alaihi wasallam min jamalihil hasna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat maghrib serta kajian ba'dal maghrib yang diselenggarakan oleh LKI yang bertempat di Masjid Al-Ikhlas Sedayu Lawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia-Nya, baik nikmat ataupun karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang karunia tersebut ataupun nikmat tersebut berkaitan dengan din. Nikmat di antara nikmat yang berkaitan dengan din yaitu nikmat masih diberikannya kita status seorang muslim, masih diberikannya kita
nikmat menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Karena jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba memiliki nikmat Islam, memiliki nikmat iman, maka pada dasarnya itu adalah nikmat terbaik yang bisa dia miliki. Karena jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya jika seorang mempunyai harta yang berlimpah tapi pada dasarnya din yang dia peluk bukan dinul Islam. Jati diri yang dia punya bukanlah jati diri seorang muslim. Status dia bukanlah status seorang muslim ataupun orang Islam. Maka nikmat tersebut, katakan harta yang dia punya, limpahan harta yang dia miliki, baik di dalam dompetnya, baik yang berbentuk sertifikat, baik yang berupa aset ataupun berupa uang dan lain sebagainya, selepas nanti dia berpisah dengan dunia, harta tersebut akan diperebutkan oleh para pewarisnya. Dalam artian harta tersebut tidak akan pernah dibawa ke dalam liang kubur. Dulu mungkin saya pernah mendengar cerita kalau ada orang Cina meninggal, biasanya di situ harta yang dia suka, harta yang paling dia cintai itu akan dikubur bareng. Cara nenek ali-ali yang paling disenangi mungkin akik ringe kok emas ataupun batune ku batu kok giok, enek 5 apa enek 10 apa enek 3 gitu dipasangke. Nanti baju yang terbaik yang dia suka ya sudah didandani seperti itu. Harta mungkin dia punya emas antam ataupun punya apa lah ya, kunci mobil dan lain sebagainya yang dia sukai ya sudah ikut dibendel bareng katakan. Lah kalau seandainya kan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kalau ada orang model seperti itu dikubur, lah kok yang ikut hartanya ikut dikuburkan itu ditahu oleh orang, saya yakin esok dikubur bengi wis bolong kuburan. Dalam artian mesti akeh sing ngerau, mesti akeh yang ngambil harta tersebut ya, karena lumayan sekali hidup kuburan bisa nyolong aset miliaran, bisa nyolong aset ratusan juta seperti itu. Minim resiko karena mesti orang-orang malam-malam ke kuburan itu ya podo gak wani. Dalam artian minim pengawasan, minim pengamatan. Maka status menjadi seorang muslim itu adalah status terbaik karena semua aktivitas yang akan kita lakukan pasti ya, kalau dia paham dengan baik maka akan dinilai sebagai sebuah ibadah. Semua yang dia lakukan akan berakhir dengan nilai ibadah, akan berakhir dengan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi hamba yang tenang. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan undang-undang terbaik, sudah berikan peraturan terbaik, yaitu syariatul Islam, yaitu Al-Qur'an. Maka ketika seorang muslim mampu mempelajari Al-Qur'an dengan baik, itu bagus. Pedoman terbaik yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, sing buat itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala itu juga akan memberikan fasilitas agar perintah tersebut bisa dijalankan. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita aqimus shalah, dirikanlah sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melakukan sebuah ibadah yang ibadah tadi dinilai wajib. Kalau sudah dinilai wajib, maka mengerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Itu konsekuensi dari hukum wajib. Nah, ketika diwajibkan suatu ibadah, sebut saja namanya sholat, dan ketika seseorang itu hendak berdiri sholat, maka ada syarat sah yang harus dipenuhi. Maka syarat sah sholat, diantara sekian syarat sah sholat yang harus dipenuhi, seorang yang hendak mengerjakan sholat tadi harus memastikan badannya suci, pakaiannya suci, tempat sujudnya juga suci, nggak ada najis. Kalau pakai sajadah harus pastikan sajadahnya harus suci. Maka
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saat durunge sholat, pastikan halal tersebut suci. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih fasilitas apa itu di antara media yang bisa digunakan dan sah untuk mensucikan badan ataupun mensucikan barang yang terkena najis, yaitu apa? Air. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bukan hanya satu macam air saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Katakan enggak cuma air hujan, ada air hujan. Kalaupun ada orang yang dia itu jarang mendapati hujan, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan air sungai. Enggak ada air hujan, enggak ada air sungai karena dia jauh dari sungai, daerah dia mungkin daerah tandus, ya sumur cuma punya satu, maka boleh pakai air sumur. Jauh dari itu semua, dekatnya sama mata air, ya boleh pakai mata air. Enggak ada tempat-tempatnya karena dia hidup di daerah kutub ataupun hidup di daerah Siberia yang sedang musim salju, maka boleh toharo, boleh bersuci pakai air ataupun boleh bersuci pakai salju. Katakan sudah nggak turun salju, musim turunnya salju sudah berhenti, semua daratan sudah berubah menjadi es, maka boleh toharo, boleh bersuci pakai es. Tidak menemui itu semua karena dia posisinya adalah seorang nelayan yang sedang niang, nelayan yang lagi pergi ke laut, lagi cari ikan, perbekalan air tinggal 2 galon, padahal ABK kapalnya ada 10 orang. 2 galon itu kurang lebih bisa untuk bertahan 3 hari, untuk masak, untuk minum dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk bertahan 3 hari. Maka bagaimana tidak ada air sama sekali, hujan juga enak, sungai juga enak, mata air juga ada, sumur juga ada, apalagi hujan, apalagi salju, apalagi es. Maka gimana? Boleh toharo pakai air laut. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mentelaah bumi ini dengan baik, maka komposisi bumi terbanyak itu adalah air. Bahkan dikatakan 2/3 dari isi bumi itu air, dan itu boleh digunakan untuk bersuci. Kalaupun ada hamba Allah Subhanahu wa taala ngomong, ya Allah, aku adoh ke laut, aku jauh dari laut, aku jauh dari sungai, jauh dari air-air yang boleh digunakan untuk bersuci tersebut. Daerah yang aku huni daerah kering, korontang, enek banyu, belas banyu itu sesuatu hal yang langka. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengasih fasilitas yang kedua kalau kita tidak ketemu air, yaitu apa? Tubuh. Karena jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2/3 bumi itu air, sisanya 1/3 itu kumpulan dari debu, tanah dan lain sebagainya. Dan itu boleh digunakan untuk bersuci. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya sebegitu tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memerintahkan sesuatu. Maka fasilitasnya dipenuhi, sarana agar kita bisa mengerjakan hal tersebut dipenuhi. Itu bukti dari tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menciptakan sesuatu memang sudah dipikirkan. Ketika mau membuat sebuah undang-undang, itu semua maslahat, madharat, fasilitas dan lain sebagainya untuk agar undang-undang tersebut ataupun hukum tersebut bisa dijalankan, itu fasilitasnya sudah disediakan sedemikian rupa, maslahat madharatnya sudah difikirkan sedemikian rupa, sehingga ketika kita mengikuti Quran, mengikuti syariat, pasti nanti ujung-ujungnya adalah kebaikan. Dan itu nikmat menjadi seorang muslim. Makanya mau seneng yo pahala, mau susah yo pahala, asal tahu kuncinya. Itu nikmat yang berkenaan dengan din, serta nikmat yang berkenaan dengan dunia, ya dengan diberikannya rezeki, ya, bisa diberikannya kita itu makan, ya pagi nggak kepikiran mau makan apa, tiba-tiba ada makanan dan lain sebagainya. Siang pun juga seperti itu, kerjaan yo lancar-lancar saja, meskipun kalau dinilai setiap hari itu kerja, katakan kerja di TPI dalam batas subuh sampai jam 8 selesai, kerjanya cuma itu doang, pulang-pulang dapat uang 50.000, pulang-pulang dapat uang 75.000, tapi itu semua uang segitu bisa untuk mencukupi kebutuhan dia hidup sehari-hari. Itu sangat-sangat baik. Itu kalau dia menjadi seorang muslim, dalam artian seberapapun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia,
maka dia akan menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu kuncinya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas sebuah hadis dalam kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, yang mana hadis ini hadis qudsi, hadis pertama yang disebutkan beliau setelah muqaddimahnya. Hadis yang dibawakan oleh Abu Dar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi SAW dari suku Ghifar, yang ketika dia sudah masuk Islam, dia kembali lagi kepada kaumnya. Saat bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah, dia mampu mengislamkan seluruh suku Ghifar, mampu mengislamkan kita mungkin sak desa muslim kabeh. Itu ada suku Ghifar, ada suku Aslam, ada suku Ghifar. Ada dua suku diislamkan oleh Abu Dar Al-Ghifari saat menjemput Rasulullah, saat pergi menghadap Rasulullah SAW. Ketika itu posisi beliau sudah di Madinah, sudah melakukan hijrah bersama para sahabat beliau. An Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, yang mana hadis ini statusnya adalah hadis qudsi ya. Jadi bedanya hadis qudsi sama Quran itu, kalau Quran makna dan lafadznya 100% sama persis bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Adapun hadis qudsi itu secara makna sama persis, adapun lafadznya itu enggak 100% sama. Perbedaan lainnya hadis qudsi dengan Quran, kalau Quran kita baca per huruf diganjar dengan sekian kebaikan, kalau hadis qudsi tidak ada keterangannya seperti itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini bahwasanya aku haramtu, telah mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ad-dulma, yaitu tindak kedzaliman. Kepada siapa dolim diharamkan, kepada siapa dolim itu dilarang? Ala nafsi, kepada diriku sendiri. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman atas dirinya sendiri. Maka di sini bisa dimaknai sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah yang namanya berbuat dolim. Lanjutannya, wa ja'altuhu, dan aku menjadikan hu di sini kembali kepada dolim, berarti aku menjadikan dolim tersebut bainakum, di antara kalian, muharraman, itu juga menjadi haram. Maka dolim tidak hanya haram dilakukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga tetapkan bahwasanya dolim ini juga haram dilakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan jangan sekali-kali kalian berbuat yang namanya dolim. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat singkat ini bisa kita pahami bahwasannya dosa itu modelnya ada dua. Yang pertama, dosa yang singgungannya pelaku langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti dosa syirik, seperti dosa kufur, seperti dosa nifak dan seterusnya. Itu singgungannya pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka dosa yang model pertama ini bisa diselesaikan dengan taubatan nasuha, istighfar serta taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan sudah selesai. Adapun yang model kedua, yaitu pelaku bersinggungan dengan hamba yang lain, dia juga bersinggungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Kayak contoh, ada seseorang yang dia itu beli motornya beli kredit, beli motor baru yang sistem pembayarannya tadi di kredit. Nah, ketika sistem pembayaran ini di kredit, katakan di kredit selama 2 tahun.
dikredit selama 2 tahun, baru berjalan setahun, masuk bulan ke-13 pembayaran ngajak. Ke-14 ditagih-tagih masih belum bisa membayar. Bulan selanjutnya, bulan ke-14 ataupun bulan ke-15, itu motornya mau ditarik, orangnya juga hilang. Dalam artian di daerah situ cuma kontrak, katakan daerah Sedayu, mau ditagih, didatangi kontrakannya, ternyata udah kontrakannya resik, barang-barangnya wes dipindahi kafe. Ketika di-cross-check, ditanya sama yang punya kontrakan, orangnya sudah pindah kemana? Di Boten ngertos, nggak tahu. KTP yang digunakan itu KTP palsu. Ini pun repot. Nah, ketika di tempat pindahnya dia, ya karena dia takut ya nanti ada petugas dari dealernya yang tahu motor tersebut, akhirnya platnya dirubah, warna motornya dirubah, sesegera mungkin motornya dijual, ya, dijual kepada orang lain, diposting mungkin ke Facebook ataupun Instagram ataupun diposting lewat medsos ataupun lewat bantuan teman-temannya, ya, sampai motor tersebut terjual. Nah, ketika sudah terjual, orang yang beli ini ya, baru menikmati motor yang platnya sudah dibalik, warnanya sudah dirubah, dikatakan STN tok, dijual murah, baru pakai sebulan, akhirnya tertangkap sama petugas dealer. Setelah dilihat kerangka motornya, nomornya sekian, mesinnya sekian, ternyata sama seperti motor yang dulu hilang. Akhirnya disita. Tentu orang yang beli ini nggak mau memperpanjang hal ini. Karena kalau diperpanjang, saya bisa dituduh sebagai pengadaan, malah urusannya ribet. Setelah motor diambil kan itu perlu ngaku nggak bisa jauh sebagai ngerti apa-apa, mau apa akhirnya saya wong linglung kan gitu. Maka jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasus seperti ini, seorang pembeli pertama tadi dia sudah melakukan kezaliman kepada hamba yang lain, kepada orang yang lain. Dia juga melakukan sebuah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tadi dikatakan Allah sudah larang ojo berbuat dolim. Maka ketika dia berbuat dolim, dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun yang didolimi bukan Allah, meskipun didolimi tadi dalam kasus tersebut, tapi di sini dia sudah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka model yang kedua ini orang cukup tobat, Pak. Istighfar, mahmus nangis, sholat, tobat, pokoknya dalam sehari semalam sholat duha, misal Allah ngira tahu jadi kenceng jadi 6 rakaat, naik jadi 6 rakaat, naik jadi 8 rakaat, sampai naik jadi 12 rakaat. Sebelum sholat duha sudah sholat suruh, nanti qobliyah duhur juga 4 rakaat, ba'diyah duhur juga 2 rakaat, duhur di tepat waktu, asar tepat waktu. Habis asar tilawatul Quran sampai maghrib tepat waktu, habis itu ba'diyah maghrib, habis itu nggak langsung pulang tilawah lagi sampai mungkin bisa dalam sebulan itu khatam 2-3 kali. Seperti ini terus setiap hari, karena dia merasa tadi sudah berbuat dosa, dia taubat seperti ini, maka urusan belum selesai, Pak. Mungkin urusan dia sama Allah sudah clear, karena dia menyesal. Bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah berbuat kedzaliman, sudah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi urusan belum selesai. Nah, terus gimana? Urusan dengan pembeli, ya, kan karena sama dealer ibarat aja udah clear karena motornya sudah diambil. Maka urusan dengan pembeli tadi, pembeli yang kedua itu diselesaikan. Aja dibeno ngah ngotak-ngotak lengang-lengang seperti itu. Jadi seperti itu ucapan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua modelnya, yang pertama pelaku dengan Allah, cukup dengan obat. Adapun yang kedua bersinggungan dengan Allah, juga bersinggungan dengan hamba yang dizalimi. Maka yang model kedua ini, selain dia bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, selesaikan urusannya dengan orang yang dizalimi. Karena kalau apabila urusan di dunia belum selesai, orang yang didolimi tadi akan menjadi orang yang paling rakus untuk mengambil semua amal kebaikan yang dimiliki oleh pelaku di akhirat. Di hari persidangan, ketika dia diperjumpakan
dengan korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kita, dosa yang model kedua ini tingkat penyelesaiannya sulit, kadang kecampur isim, kadang kecampur gengsi, lain-lain lah. Maka jangan sampai kita melakukan dosa yang model kedua. Selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhalun, setiap dari kalian itu dalam keadaan tersesat, illa man hadaituhu, kecuali mereka-mereka yang aku berikan hidayah. Maka di sini syarat untuk mendapatkan hidayah, syarat agar tidak menjadi hamba yang tersesat adalah fastahuni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahdikum, maka akan aku berikan hidayah. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan menjadi seorang muslim adalah nikmat terbesar, nikmat tak terhingga yang dimiliki oleh seorang hamba. Kenapa? Ketika kita ingin membutuhkan sesuatu, jalur hidayah, jalur rezeki, jalur dilapangkan rezeki, minta dilapangkan dadanya, minta agar keluarganya yang semuanya semerawut jadi harmonis, punya anak yang sebelumnya nuwaka jadi soleh dan soleha, itu syaratnya berjalur. Karena jalur tinggal minta maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enak sekali kita punya orang seperti Allah Subhanahu wa taala. Sekarang butuh apa-apa karek minta, butuh apa-apa karek pamit, seperti itu. Maka enak sekali. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hidayah, di sini hidayah itu ada dua modelnya. Yang pertama itu hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu punya nama lain hidayatul bayan. Dalam artian ketika kita selepas dari taklim, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan suatu hal yang menarik, sebuah perubahan positif, ilmu yang mengarahkan kepada perubahan positif, lantas ilmu tersebut kita share baik lewat status WA ataupun story Instagram ataupun status di Facebook ataupun kita sampaikan kepada tetangga ataupun kita sampaikan kepada teman, maka yang kita sampaikan, kebaikan yang kita sampaikan itu namanya kita sudah memberikan hidayatul bayan, hidayatul irsyad kepada orang yang dituju. Kalau lewat WA berarti kepada seluruh kontak yang baca, kalau di Instagram ya kepada seluruh follower yang mengikuti, dan seterusnya. Nah itu hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu hanya menyampaikan, tugasnya hanya menyampaikan. Maka yang kedua namanya itu hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyampaikan, habis itu orang tersebut tidak menerima, ya sudah, karena dia namanya belum mendapatkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia sudah mendapatkan hidayatul irsyad, hidayatul bayan dari kita. Adapun nanti ketika kita sampaikan, dia mafhum, dia paham, dia menerima, dia legowo, akhirnya dia berubah. Berubahnya inilah makanya dia sudah mendapatkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul juga seperti itu. Sekelas Rasul aja dakwah kadang ada yang tidak menerima, ya karena memang orang tersebut belum mendapatkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayatul taufik itu hidayah yang mampu membalikkan hati hamba yang semulanya jelek jadi baik, membalikkan posisi yang semulanya di bawah jadi di atas. Hidayatul taufik namanya hidayatul taufik, dan itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu begini, maka nih ojo gelo ketika kita nuturi tonggo, nuturi konco, lah kok ora gelem melo. Makanya ojo gelo. Lah terus gimana Mas? Ya, solusinya selain sudah kita berbuat ikhtiar, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang, sering diluputkan oleh para pendakwah, itu dia lupa setelah dia menyampaikan, dia juga tidak mendoakan orang tersebut. Ini juga perlu pamit kalau Gusti Allah, pamit minta sama Allah, ya Allah, aku sudah melakukan kewajiban, ya Allah, aku sudah menyampaikan hidayatul irsyad, ya Allah, aku sudah menyampaikan kebaikan
Maka ya Allah, tolong ubah hati dia yang semulanya buruk jadi baik. Tolong ubah kondisi dia yang semulanya ahli maksiat jadi ahli ibadah. Ini kadang lupa, Pak. Cuma ngomongi, cuma nuturi, tapi lali dongani. Padahal kita tahu bahwasanya usaha tanpa doa itu namanya sebuah kesombongan. Seakan-akan kita mampu melakukan, hamba tersebut mampu melaksanakan, mampu merubah kondisi seseorang tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i, setiap dari kalian itu dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali mereka yang aku berikan makan. Fastat'imuni, maka syarat agar diberikan rezeki berupa makanan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fastat'imuni, minta. Syarat diberikan hidayah, minta. Syarat diberikan rezeki makan dan minum, minta. Syarat diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, minta. Syarat diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, minta. Harus jadul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya keluarga ini disuruh sakinah mawaddah warahmah, mungkin rezekinya masih seret dan lain sebagainya, ini pertanyaannya seberapa sering kita sudah minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung berusaha tapi lali dumodi. Nah, seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang mana kisah ini tertulis dalam kitab Durratun Nasihin fil Wahyi wal Irsyad. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu ingin mengungkapkan rasa syukur atas kenikmatan serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Dan cara Nabi Sulaiman mengungkapkan rasa syukur tersebut, Nabi Sulaiman ingin yang namanya ngadani tanjakan. Mungkin di beberapa masjid yang di situ ada jamaahnya yang orang miyangan ataupun para nelayan. Di antaranya di Masjid Al-Ihsan Belimbing itu sering, Pak. Jadi ketika ada lagi untuk miyang awang itu ngadake tasakuran, ngadake tanjakan pada maghrib ataupun pada isya itu makan ikan asal. Terus kalau sambal kecap, kadang yo ada ayam bakar, ataupun kadang yo urapan kalau jangan model ataupun mangut seperti itu. Kok enek gorengannya dan lain sebagainya. Sak masjid jamaah sholatnya diundang. Bahkan yang nggak ikut sholat di situ, qadarullah lewat pas acara makan-makan itu juga disuruh ikut seperti itu. Nah, itu sekali tanjakan ya untuk 50 orangan ada. Buah gede, buah cilik semuanya diundang bermakan. Kadang juga enak sing bungkus semacam-macam. Nah, Nabi Sulaiman seperti itu sebagai wujud rasa syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku ingin mengadakan tanjakan tamu undangan di seluruh makhluk yang ada di bumi. Berapa lama? 1 tahun full. Tanjakan orang berpisan tapi setahun full. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan sama Nabi Sulaiman, setahun kurang lebih, setahun. Habis sini ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan dari setahun turun wis pisah baik. Ya udah kalau gitu sekali aja. Riwayat yang kedua mengatakan dari setahun turun 1 bulan masih tidak diizinkan. Dari 1 bulan turun 1 pekan masih tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun 1 hari masih tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sekali makan saja baru diizinkan. Ya, ketika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman secara otomatis karena sudah kira-kira mengkalkulasi tamu undangannya sekian, maka yang harus dipersiapkan hidangannya seperti ini, kokinya siapa saja, terus ibaratnya saiki tukang blonjone sopo, itu dipetakan semuanya. Nanti ketika sudah selesai seperti itu, maka Nabi Sulaiman mengkalkulasi ini kayaknya menyiapkan hidangan ini butuh waktu 40 hari. Makanya sudah disiapkan semuanya, diatur
sekiranya nanti sudah lewat 40 hari ataupun ketika 40 hari sudah berjalan dan hidangan ditata, baru nanti hari H penentuan undangan tersebut jatuh pada dia. Maka selama 40 hari tadi dapur itu genine muruk terus. Kalau bahasa Indonesia itu geni, apinya nyala terus, tungku dapur itu nggak pernah padam. Dan yang masak nggak 1, 2, nggak 100, 200, tentunya banyak. Tamu undangannya sak donya. Tidak hanya manusia, tapi jin juga diundang, tapi hewan juga, bahkan hewan pun juga diundang. Nggak hanya hewan yang ada di darat, hewan yang ada di laut pun juga itu diundang. Maka makanannya macam-macam, Pak. Mungkin ada seafood, ada land food ataupun apa, enak kabeh. Mulai dari susu sampai sari buah dan lain sebagainya di situ ada. Ya. Maka ketika sudah berlalu 40 hari dan hidangan tersebut ditata, karena nanti model makannya itu prasmanan, maka ditata, hidangan tersebut ditata. Ketika selesai ditata, diukur panjang hidangannya itu 1 bulan perjalanan. Panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga sama 1 bulan perjalanan. Maka itu gampang-gampangnya, Pak. Saya mikir ketika itu, maka panjang hidangannya setara dengan Banyuwangi sampai penyeberangan ke Lampung. Jadi sudah gampang-gampangannya sak Jawa iki panganan kabeh. Sebanyak itu. Karena saya estimasi dulu ketika saya SMA itu pernah adanya apa namanya itu siahah, acara pondok siahah dari Baron ke Boyolali, jaraknya 150 kilo, ditempuh dalam waktu 3 hari, ya itu jaraknya segitu. Maka kalau 1 bulan ya kurang lebih, kalau orang pada zamannya Nabi Sulaiman tingginya ke saya, maka panjang hidangannya 1.500 km. Lebarnya juga seperti itu. Maka saya bayangkan mungkin zamannya Nabi Sulaiman kan tentu orangnya lebih tinggi-tinggi. Maka ibaratnya seluas sebesar Pulau Jawa. Hidangan sebanyak itu, hari H sudah datang, maka tamu undangan mulai pada berdatangan. Tamu undangan mulai pada berdatangan. Nah, ketika semua sudah komplit, semua sudah datang, Allah Subhanahu wa taala ngendikan sama Nabi Sulaiman, ini yang mau kamu suruh makan dulu yang mana? Karena nggak mungkin nak kabeh maju orang karet lah bahasa orang Jawa. Malah apa namanya, nanti hidangnya tumpah-tumpah semua karena sembarang makhluk ada di situ. Maka Nabi Sulaiman ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, pun kersane jenengan, terserah engkau ya Allah, mau disuruh siapa dulu yang maju pertama, menikmati pertama, yang jelas saya sudah hidangkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seekor makhluk lautan namanya al-hut, karena iwak jenenge al-hut, kula nggih dereng ngertos rupane kaya pripun. Dan saya yakin orang-orang nelayan itu juga ada yang belum pernah melihat ikan ini. Karena ikan ini, Pak, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan, mulai dinikmati dari hidangan ujung, makan perlahan-perlahan berkurang 1/4, dimakan perlahan-perlahan, hidangan yang sudah disiapkan berkurang 1/2, dimakan perlahan-perlahan berkurang 3/4, sampai entek hidangan tersebut. Dan makhluk ini ngomong enak-enak orang itu jelas. Maka ketika makhluk ini ngomong seperti ini, Nabi Sulaiman secara otomatis langsung tunduk sujud sama Allah Subhanahu wa taala, karena merasa kemaki ping pisan wae ora iso kok meneh. Tadi di awal aku ngomong apa yang keimanan setahun. Itu langsung sadar, tunduk sujud sama Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa saya dirinya lemah, dirinya itu miskin, bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan ikan tadi ngomong, ngene kok undang-undang, wong Allah Subhanahu wa taala saja bisa ngasih makan saya sehari 3 kali. Setiap makan aku warap, lagi pisan ya. Cuman dari sini bisa kita bayangkan, Pak, betapa kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika awal tadi ngomong undangan seluruh makhluk yang ada di bumi, ya,
Berarti kan di sini Nabi Sulaiman sudah memperkirakan kira-kira orang paling rakus itu jatah makannya sekian. Dan tentu semua tamu undangan yang diundangkan sebelumnya didata dulu, dicatat. Oh, kecamatan ini ada berapa orang, dari kabupaten ini ada berapa orang, dari daerah situ ada berapa orang, sehingga komplit data satu bumi dikumpulkan datanya, habis itu dikalkulasi paling tintanya semini. Dan itu Nabi Sulaiman di awal-awal ngomong sama Allah tadi berkata, aku sanggup setahun. Terbayangkan. Berarti paling enggak kan Nabi Sulaiman kalau seandainya kan tadi seluruh alam yang ada di bumi ikut cukup makanan yang dihidangkan yang seluas pulau Jawa itu cukup, maka Nabi Sulaiman itu sanggup mendatangkan makanan seperti itu selama 30 hari 3 kali makan. Subhanallah. Maka tidak ada doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dari doa Nabi Sulaiman ini ya beliau berdoa, ya Allah jangan engkau berikan kekayaan sebagaimana yang sudah aku miliki saat ini kepada orang ataupun hamba-hamba setelahku. Karena fitnahnya gede, wong duit koyok mau. Ya, dan Nabi Sulaiman ya seperti itu. Nabi Sulaiman seperti itu. Ketika ingin mendapat kenikmatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, bersabar minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelasnya Nabi. Ini seorang lete, ini seperti itu. Ya. Ya, anda mungkin, dulu. Iya. Anda ya kan. Kita lanjut nanti setelah Anda. Ya, tersalah. Biasanya masih lanjut ya? Lanjut. Ya. Ya, pantasnya aja nanti dibuka. Iya, nanti dibuka susun tanya jawabnya misalnya. Sambil lihat.
Lanjut sedikit. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum 'arin, setiap dari kalian itu dalam keadaan tak berbusana, dalam keadaan telanjang, illa man kasautuhu, kecuali mereka yang aku tutupi auratnya dengan pakaian, kecuali mereka yang aku berikan pakaian. Maka fastaksuni, mintalah kepadaku, aksukum, maka akan aku berikan busana, akan aku penuhi rezeki dari berupa sandang tersebut, dari berupa pakaian tersebut kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa bil-laili wan nahar, bengi petuk awan. Lagi agak sedikit berbeda dengan yang biasa kita gunakan. Kalau di Indonesia kan awan petuk bengi, lagi bengi petuk awan. Dalam beberapa hal pun juga seperti itu. Minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat, ada yang dari barat ke timur, ada perbedaan di situ. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, meskipun kalian itu berbuat dosa dari malam sampai siang, siang ke malam, begitu terus setiap hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah Rabb yang mempunyai sifat maha pengampun. Aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut semuanya tanpa terkecuali. Maka di sini syarat dari Allah Subhanahu wa taala agar dosa tersebut diampuni yaitu fastaghfiruni. Sini kalimatnya istighfar. Cuman istighfar bukan hanya kita ngomong astagfirullahaladzim. Istighfar itu dalam bahasa Arab pakainya wazan istafala. Istighfar itu artinya mohon ampun, minta ampun. Maka taubat, sholat taubat 2 rakaat, habis itu minta ampun, mengaku taubatan nasuha, habis itu sedekah, habis itu janji tidak berbuat keburukan yang semisal ataupun diulangi lagi, maka semua hal itu namanya istighfar. Bentuk dari upaya dia agar Allah Subhanahu wa taala mau untuk mengampuni dirinya. Maka semua aktivitas tersebut namanya istighfar. Aghfir lakum, maka akan aku ampuni. Jadi agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun itu, hatta sampai dosa syirik sekalipun, selama kita masih punya kesempatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, maka minta ampun akan aku ampuni. Apapun dosa itu, selama kita punya kesempatan. Dan jamaah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih kita punya kesempatan, maka jangan suka untuk menunda-nunda. Karena menunda-nunda amalan, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda kebaikan adalah hal yang paling disukai, adalah hal yang paling dinanti-nanti oleh iblis, hal yang paling dinanti-nanti oleh setan, agar itu dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti cucu mati, nggak punya kesempatan untuk bertobat, hilang kesempatan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Ya, saya Muhammad, dan sekarang buka session pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kami tutup kajian pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.